Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa ruya annahu du'iya ila al-wilayatil qadha faqala la asluhu li hadza faqila lahu lima faqala in kuntu sadiqan fama asluhu laha wa in kuntu kaziban fal kazibu la yasluhu lil qadha. Waruwiyah dan diriwayatkan lagi annahu bahwa Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi Nu'man bin Sabit du'iya diminta ila wilayatil qadha kepada memimpin permasalahan keputusan hukum. Maksudnya dalam sebuah pemerintahan, apakah pemerintahan itu bentuk republik ataupun pemerintahan itu berbentuk khilafah atau berbentuk kanselir atau pemerintahan itu berbentuk yang lainnya kerajaan, maka karena tugas pemerintah itu adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan terhadap masyarakat, karena salah satu tugas pemerintah itu adalah untuk memberikan keadilan terhadap masyarakat. Keadilan dalam masyarakat itu diantaranya adalah keadilan hukum. Maka pemerintah itu ada punya perangkat hukum demi untuk menegakkan sebuah keadilan hukum di dalam sebuah pemerintahan itu. Makanya ada penegakan hukum. Lalu kita pemerintah Indonesia, negara kita ini bentuknya republik. Negara kita ini bentuknya republik, makanya Republik Indonesia, bukan kerajaan, tapi adalah republik. Maka tugas pemerintah adalah memberikan keadilan hukum terhadap masyarakat. Maka pemerintah mendirikan lembaga hukum, lembaga penegakan hukum. Lalu ngarannya ada pengadilan umum, ada pengadilan agama. Bila berkaitan dengan berkaitan dengan kejahatan dan kriminal lain dalam kehidupan, masuk dalam lembaga hukum pengadilan umum. Maling, pencuri, penipuan, ini dan itu. Kalau orang ingin menuntut keadilan atau pemerintah ingin menegakkan hukum, di sana ada keadilan, maka lewat pengadilan. Dalam keagamaan, apakah masalah wakaf, masalah hibah, masalah perceraian, masalah harta warisan, masalah sengketa hukum dalam Islam, pemerintah menyediakan lembaga qadha, ngarannya lembaga keputusan hukum pengadilan agama. Paham? Jadi orang bila berkaitan dengan masalah hukum agama ingin mencari keadilan lewat pengadilan.
pengadilan agama. Bini-bini hendak mencari keadilan, ingin cerai lawan suami, hendak menuntut, silakan mengajukan kepada pengadilan agama. Itu negara harus hadir, Pak. Ini kan biar paham. Sekarang ada permasalahan mana dalam kehidupan umat Islam itu karena akibat perbuatan umat Islam itu sendiri juga. Kemudian walaupun demikian negara hadir, Pak. Negara hadir. Nampak yang sekarang ini jadi permasalahan mana adalah nikah siri. Tahu nikah siri? Orang nikah di bawah tangan, ngarannya siri, sekalipun pakai wali, ngarannya bila inya nikah kada melalui KUA, itu namanya siri. Banyak. Pernikahan siri apabila dia mencukupi persyaratan dan rukun nikah, sahlah pernikahannya. Tapi belakangan ada terjadi permasalahan hukum. Ketika terjadi permasalahan hukum, seorang istri siri hendak menggugat cerai kepada suaminya kada kawa. Masalah. Kada diongkosi lakinya, benar? Hendak menuntut cerai, ujar nang laki, nang kaya apapun ikam kada akan aku cerai. Kawalah cerai. Tak kawa. Dipukul oleh lakinya, hendak cerai, kada kawa. Ditelantarkan oleh lakinya, hendak menuntut cerai, kada ujar nang laki. Awal. Seakan-akan dia kehilangan keadilan hukum. Di mana keadilan hukum? Kesalahannya kenapa mau nikah di bawah tangan? Kenapa mau nikah di bawah tangan? Kada kawai wajar hendak dong. Angalih. Terus alhamdulillah banai negara hadir. Coba pikirkan, nangka ini urusan negara. Lalu sekarang ini ditinjau dari hukum Islam ini dan itu, ini bolehlah nuntut cerai, boleh. Tapi lakinya kada memberikan cerai, silakan tuntut secara hukum pengadilan. Kada wajar menurut pengadilan, aku kada buku nikahnya. Makanya ada aturan pengadilan yang hanya rendah. Dia boleh menggugat tapi satu syarat dulu. Ada yang disebut isbatun nikah. Dia harus menetapkan ini dulu, bahwa benarkah pernikahan ini ada. Paham? Laporkan dulu ke pengadilan agama. Benar, kami nikah ada. Siapa penghulunya? Si fulan, tanda tangan. Siapa saksinya? Si fulan, tanda tangan. Oke. Kalau kayak itu diisbat, ditetapkan oleh pengadilan, ini sah pernikahannya. Bukan buku, tapi isbat. Paham? Ditetapkan pengadilannya oleh pengadilan, dia sah seorang sebagai suami istri. Berikut dengan modal isbat nikah itu benar, dia ngadu ke pengadilan boleh. Paham? Dan ini harus dimengerti oleh masyarakat. Ini harus dipahami oleh masyarakat. Silakan, tapi isbat dulu pernikahan. Kayak apa aja mau isbat? Bila kada paham, datangi betakun lawan orang pengadilan. Ulun kini, ulun hendak mengisbat nikah. Oh, jar orang pengadilan, ini syaratnya. Penuhi syaratnya. KTP, ini surat, bikin surat pernyataan bahwa pernikahan ini benar. Siapa saksinya ada, anunya ada, bahkan hari tanggalnya ada, penghulunya ada, lengkap kada? Lengkap.
diisbatlah oleh pengadilan agama, hanya ditetapkan ada surat isbat, bukannya sidang bulan aja isbat, sidang isbat, iya, menetapkan pernikahan, ditetapkan, keluar surat ketetapan bahwa ini sah. Nah, bermodal isbat nikah ini, benar, dia bisa menggugat suaminya ke pengadilan sidang. Ini namanya wilayatil qadha, wilayah hukum, wilayah keputusan hukum. Nah, paham nih? Itu negara wajib menyediakan itu karena negara wajib memberikan keadilan hukum terhadap masyarakat. Mulai zaman dulu. Nah, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman ini, kalau ada ngarannya, kalau di dalam kitab ngarannya qadhi. Qadha itu keputusan, yang memutuskan qadha ini siapa? Al-qadhi, tuan qadhi. Tuan qadhi yang memutuskan. Maka ada lembaga qudat ngarannya, lembaga pengadilan. Lalu di kitab tuh qalal qadhi, tuan qadhi itu pemerintahan tuh itu Imam Zakaria Al-Ansyari, beliau qadil qudat. Paham dia qadil qudat tuh pemimpinnya para qadhi. Bahasa kita sekarang ini mahkamah agungnya qadil qudat tuh mahkamah agung, pemimpin seluruh qadhi. Bahasa sekarang pengadilan agama, ada kepala pengadilannya tingkat daerah, ada wilayah, mengapalai semuanya ini lalu ngarannya Mahkamah Agung. Bahasa kitab qadil qudat. Imam Zakaria Al-Ansyari seorang ahli fikih, beliau di Mesir menjabat qadil qudat, mahkamah agung. Tinggi kada jabatan? Tinggi ya. Tinggi ke mahkamah agung. Nah, Imam Hanafi diminta oleh kerajaan memegang ini jadi mahkamah agung. Dabit digam wilayatil qudat itu dalam kurung mahkamah agung. Jabatan yang hebat dalam sebuah pemerintahan. Lain jaksa agung, lain jaksa agung. Jaksa itu kan penuntut. Yang memutuskan itu adalah hakim pengadilan. Semua hakim pengadilan di bawah mahkamah agung. Kita hakun lah Imam Hanafi kada hakun bener. Ayo coba pikirkan, diberi jabatan yang tinggi, ketua mahkamah agung, kada hakun, nolak. Yang lewat kita diceritakan Imam Hanafi diberi jabatan untuk mengatur baitul mal, kekayaan negara, sidin tolak. Penolakan beliau mendapat efek hukum. Sidin menanggung hukum akibat menolak jabatan itu, mendapat hukuman 20 kali cambukan. Kita lihat sekarang beliau ditawari lagi. Biasa. Ya, saya kalau bahasa dalam tasawuf ini ujian berat bagi orang yang alim bujur-bujur. Biasalah sekarang ini benar orang alim di sini kita dimintalah jadi penasihat bupati lah, jabatan kan.
diminta jabatan ini diminta gitu. Bila jabatan di dalamnya dua boleh, kehormatan lawan kekayaan, duit dan kehormatan. Biasa itu. Bupati kan ujungnya kehormatan, kekuasaan di dalamnya kehormatan, duit, kekayaan. Artinya bila kita ditawari orang ini dua nang kita dapat pokok, dihormati orang bawahan, orang bawahan yang kedua hidup bergelimang dengan harta. Pakala Sidin jawab, ujar Sidin, ana la asluhu lihaza, aku kada patut Sid, ana la asluhu, aku tidak pantas, tidak patut, tidak baik, tidak layak lihaza untuk ini jabatan. Oh Zin, aku ada layak jabatan ini. Ada pas, aku menduduki jabatan ini kada bagus. Takoni orang. Pakilah lahu, ditanya orang bagi Imam Hanafi, 5. Kenapa? Kenapa kada layak? Kenapa kada pantas? Pian orang alim menguasai semua disiplin ilmu, pian orang jujur, pian orang tegas, pian orang nang bahasa orang sini benar. Kadang ngerti kamu. Orang yang punya kapabilitas ngerti kita, bukan bahasa pondokan. Pokoknya segalanya lah cukup isyarat. Pian cukup isyarat datang di mana kada layak. Kenapa? Ujar Sidin. Bujur Sidin. Aku ahli ilmu ini. Bujur aku ini apa jadi kamu bujur ya. Kada mau orang deh memilih sembarangan, kada mau. Orang mau mesti menilai dulu. Ikam maulah langsung diangkat jadi ini, dinilai orang dulu. Layak kada secara keilmuan, oh Pakri layak ini diulah pengulu karena ilmunya ini, akhlaknya ini, sikapnya begini, layak. Paham? Bukan asal-asalan. Tapi dijawab, aku ujar Imam Hanafi kada pantas. Di mana kada pantasnya? Di mana kada layaknya? Kada kawa ada memberi alasan kada tepat. Jangan-jangan ditangkap pulang kena nenek benar. Aku yang kada layak. Kenapa? Orang yang memegang jabatan sebagai kepala pengadilan kainanya menjadi hakimul hukama, hakim dari semua hakim ini yang memutuskan. Aku bisa benar, bisa salah. Dalam memutuskan masalah itu kan bisa bujur, bisa salah. Rumit ternyata. Jangan nikam kira menjadi hakim itu mudah. Jadi kira mudah. Keputusan hukum itu benar. Kada kau pahamlah. Orang mencari keadilan hukum. Adil itu nang kayak apa? Adil itu nang kayak apa? Apakah adil itu memutus hukum sesuai dengan ketentuan hukum? Belum tentu. Orang bila memutuskan hukum sesuai aturan hukum, adil kada. Itu hanya memutuskan hukum sesuai dengan ketentuan hukum.
Orang boleh mengatakan, kada bisa. Orang apabila memutuskan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, apakah itu keadilan? Tidak. Itu namanya penegakan hukum, bukan keadilan hukum. Orang menegakkan hukum benar, tapi bisa aja kada adil benar. Paham? Aku contoh. Si Fulan mana ini? Ini si Fulan kita sambat dia ya dah adul. Umur sudah tua benar. Umur 70 bercari kada bisa hidup mengharap pemberian orang. Adul. Yang kedua aman. Nah, aman banyak juga, adul banyak juga. Aman ini umurnya 40 tahun, pekerja mana begawi atau apa, kuat hidup berpenghasilan. Lalu melakukan hukum nang sama benar. Kasus hukum nang sama. Si aman mencuntan HP nang larang upuk berapa 5 biji. Kedapatan. Dapat apa? Aman nggak Adul kali itu deh? Aman. Si Adul nang umur 70 tahun ini karena parut lapar, lalu mencuntan mangga orang atau durian orang. Kedapatan juga maling. Aman maling, Adul maling. Masuk ke pengadilan, samalah hukuman, sama adil lah kata. Paham? Orang hukum mencari kenapa mati mencuri. Ini hukum bacaannya ada, bila maling putusannya hukumannya sekian. Ketika hukum itu ditegakkan, maka si aman dihukum 4 bulan. Iyalah. Si Adul dihukum berapa? 4. Adil lah. Adil kan? Rumit ya dengaran bicara keadilan itu rumit. Bicara adil itu bukan penegakan hukum. Adil itu ya adil kan? Abstrak itu ada di dalam perasaan, diukur perasaan itu dengan rasa kemanusiaan, lalu diputuskannya adil. Mun ini diputus mana orang umur 70 tahun sini terpaksa pian kenapa mau ambil mangga, aku lapar situ. Lapar sekali aja mau ambil bener. Cuma nengaran ampun mangga mengaduakan kenapa wae tetap maling. Paham lah, tetap maling. Hukumannya tetap siapapun maling hukumnya 4 bulan. Ini pang aman nih gawian sudah. Cuman ini bener ya karena sial. Paham lah? Dapat hukumannya berapa? 4 bulan. Adil lah. Adil. Adil. Hukum ditegakkan, iya. Keadilan tidak ditegakkan. Bujur kan? Tapi belum tentu adil. Ini nang beratnya bener. Orang jadi hakim itu berat. Itu nang bujur tuh lah. Kamu nang bujur tuh. Apalagi nang ada bujur. Ujar sidin mun aku nih bujur juga. In kuntu shadiqan. Jika aku ini bujur. Aku ini bujur memutuskan hukum. La asluhulah tatap aku sih nggak ada pantas. Pama asluhulah, maka kada layak aku, kada pantas aku untuk hukum ini. Coba kamu mau nak jadi hakim, aduh purun apa memutus ini.
Coba kamu pikirkan 70 tahun benar ini diputus hanya mangga sebiji aja. Salahlah dalam hukum, bujur. Tapi layaklah. Ada layak. Kada sanggup sih. Sanggup. Sanggup benar. Berat. Keadilan itu bukan harus sama benar. Keadilan itu bukan harus sama. Ya adil. Wah in kuntu kaziban, mun aku dusta, mungkin aku nih bujur menegakkan hukum itu kada pantas. Wa in kuntu kaziban, dan jika adalah aku dusta, fal kadzib la yasluhu lil qada. Dusta itu makin kada layak dalam hukum. Makin kada layak. Habis. Maka hati-hatilah menjadi orang penegak hukum. Menegakkan hukum tidak cukup. Selanjutnya adalah keadilan dalam hukum. Siapakah penegak hukum itu? Paham? Siapa dia penegak hukum? Biar kamu mengerti, penegak hukum itu benar secara kehidupan berbangsa dan bernegara atau pemerintahan disebut lembaga yudikatif. Lembaganya ngarannya lembaga yudikatif. Di dalamnya adalah polisi, jaksa, hakim. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Inilah lembaga hukum yang harus menegakkan hukum dan harus adil dalam hukum. Makanya polisi sabu-sabu anak pejabat tangkap. Sabu-sabu anak orang kampung tangkap. Demi untuk penegakan hukum. Tapi bilang tugas polisi sudah tangkap. Bila ini polisi mentang-mentang anak pejabat kada ditangkap, anak orang kamu ditangkap, berarti kada benar dalam penegakan hukum, kada adil. Beres. Nah, sekarang kita lihat penegak hukum kita, kepolisian, sudah benarkah mereka dalam menegakkan hukum? Sudah adilkah mereka dalam penegakan hukum? Jaksa, coba naik kamu biar tahan kan tangkap polisi, polisi nangkap benar nangkap, dulah suratnya ini melengkapi berkas apa. 20 hari benar lengkap berkasnya diantar kejaksaan, dilimpahkan ke kejaksaan, maka sinang bersangkutan dalam tahanan kejaksaan. Kejaksaan apa? Untuk menuntut kesalahan, masuklah persidangan. Nah, jaksa hati-hati juga, bujur kada menegakkan. Kayak bujur kadanya. Oh, bujur ditegakkan hukum. Yang namanya pengedar lawan pemakai itu beda. Pahamlah. Kadang-kadang benar berkasnya dirubah. Orang ini pengedar sabu-sabu. Kok kenapa jadi pemakai? Paham deh? Padahal ini pengedar, jelas pengedar, tahu orang sepulan, ingin mengedar kan, bukan pemakai. Tapi begitu ditangkap, oh kenapa jadi pemakai? Supaya meringankan hukum. Berarti umpama kejaksaan kayak ini, kejaksaan kada menegakkan hukum.
bermain-main dengan hukum untuk kepentingan siapa? Wallahu a'lam. Belak sidang lagi sidang. Oh jaksa bujur. Ininya bujur, menuntut bujur. Pahamlah, umpamanya inya pengedar sabu-sabu hukumnya 10 tahun penjara, bila inya pemakai 4 tahun aja, kebetulan yang dibawa jaksa ini adalah pemakai, tuntutannya 4 tahun. Jaksa memperjuangkan harus 4 tahun dihukum. Ujar hakim, kau haji dihukum setahun. Hakim memutuskan, pahamlah, melihat ini, menimbang, melihat ini, dia hanya diputuskan 1 tahun. Kenapa kada sesuai ini? Hakim punya alasan, ini padahal alasan itu diulah-ulah dan sebagainya. Tapi ngaran hakim memutuskan, orang kada kau berdaya benar. Oh ternyata hakimnya disogok, diberi orang duit 100 juta. Minta keringanan hukuman, mestinya dihukum 4 tahun karena disogok duit 100 juta lalu dihukum 1 tahun. Berarti hakim tidak menegakkan hukum. Kalau kada menegakkan hukum, jelas kada ada keadilan. Hukum tegak pun belum tentu adil. Makanya yang namanya keadilan itu sulit. Apa artinya? Artinya nangko maksud ini, lamun diminta orang dalam wilayah hukum berpikir-pikir aja. Jangan mikir duit aja. Duitnya jangan bacangannya. Hati-hati. Ini wilayah hukum. Berat. Dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena dia yang lebih dekat kepada takut kepada Allah. Orang bahari ini benai lalu berhindar dari ini kada hendak salah. Lamun aku bujur-bujur tetap aku bisa tersalah. Kada tahu benai. Kada tahu ikam ni Umar ini keluar pondok soalnya kuliah. Kuliah harus jadi maka sarjana hukum. Banyak ahli hukum ini jadinya orang pondokan jadi sarjana hukum. Kuliah lagi imhum, magister hukum S2. Kuliah lagi jadi doktor hukum. Jadilah kepala pengadilan, jadi hakim. Hati-hati. Pengacara maginan yang ngalih lah. Kita ini nyaman artinya nggak maksud nyamannya ini kini mana walaupun kada jentil ya ranahnya aja kita berbeda. Orang pondok tradisional benar kada akan kawa ke atas, ndak kawa. Paling harap mun kawa juga jadi pembakal, kada kawa jadi RT bener Yalah, kita nih mohon maaf, hidup kita nih orang pondokan ini mana boleh ke rumah, kawalah ke atas, kada kawa. Terjunnya cuma ke masyarakat. Jadi apa aja? Terserah ini masyarakat tuh jadi tukang aja apa. Paling banter gina naik sedikit jadi kaum. Habis apa aja kada jadi tuan guru aja dari kaum aja. Naik sedikit jadi namanya guru di tika Al-Quran dan naik sedikit. Umpama aja. Naik sedikit. Tuan guru, aku udah sabuk jadi tuan guru. Makanya lalu jadi orang biasa.
Paham? Lalu adapun orang nang sekolah nang beijazah nih pesantren nang beijazah nyaman dia bubuan pesantren kawa jadi ini iya ya nang pesantren modern benarnya jadi PNS kawa jadi guru kawa kepala ini kawa sampai jadi polisi kawa jadi tentara kawa jadi ini kawa bahasa simpulnya jadi anggota legislatif kawa jadi anggota eksekutif kawa, jadi yudikatif kawa. Ya kan? Supaya apa ya? Supaya nang mengisi ini orang-orang santri bagus. Daripada nang jadi polisi nang ada kekaruan tampuh juga, baik pondokan jadi polisi. Kayaknya banget pada polisi India aja. Pondokannya tamak ada kamu lihat duit inyem itu jika ujungnya ya OD lah polisinya ini OD OB ujung-ujungnya duit ujung-ujungnya bibinian ada nah inilah benar nang dilihat lalu pemerintah itu hendak supaya nang pondokan nih kawajo ke atas sekolah paket yang beijazah paling kadang kawa jadi pembakal ya kalau mun kada beijazah kawa jadi pembakal lah nah kawa pondokan jadi pembakal bagus kalau ini menjalankan dengan baik itu maksudnya. Pondokan tuntung ada paket A, paket B, paket C lah. Ada tuntung setara dengan SMA. Hendak jadi anggota DPR, boleh pondokan jadi anggota DPR. Duduk bingung. Rajin kitab dihadapi, dihadapi apa? Bingung, ayo aja rasa duduk aja ya nang. 3D duduk datang duduk duit datang duduk duit itu pulang OD pulang dibahas ayo sanggup berikam ke atas ini tuh juga bila hendak ada bila kau hendak ke atas kawa beijazah bila inya kada beijazah risikonya ke bawah. Kadang alih khairun nas amfa'uhum linnas paling baik manusia mereka yang paling bermanfaat lawan manusia. Silahkan kau memberi manfaat sedikit asal kau memberi manfaat lawan orang lain biar boleh ke kampung jadi petani tuang kebun apa tapi kau memberi manfaat lawan orang biar kada tersalah menjadi tuan kabdi kalau kayak ini nahan ya kalau jadi polisi kalau kayak ini jadi anggota DPR kalau kayak ini jadi pembakalan timbul tangkap polisi kenapa korupsi kada sudah melihat duit nang ratusan juta dapat duit ratusan juta punya bini anom ya kasus ya kada sudah baik bahasa itu tuh iya pengjar sakit teh hidup jar bukan pondokan nih nang ada beijazah ini ujar siapa sakit itu rumus dunia benar rumus iman lain Allah berjanji laki-laki kah bini-bini kah bila inya beriman beramal saleh falanuhyiyannahum hayatan thayyibah dia akan kami beri kehidupan yang nyaman yang penting hidup ini nyaman nang jadi pembakal kan nang jadi petani jangan dia yang penting nyaman habis yalah itu rumus paham nggak supaya kita ngerti nih ini orang benar hendak ini iya garam bagus saja pak karena diijazahkan nih kalau hendak kuliah ya rebah dari kebutuhan muha kuliah Jurumiyah ya kulir apa? Nak kuliah, kan tahu aja.
asal kuliah nah itu ada asal itu gitu asal kuliah aja nah itu asal nih asal habis kemudian wa amma ilmuhu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.